Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Herdiawan dari kelas 10E. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan struktur Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria: 1. Berukuran kecil. 2. Terdiri dari satu sel atau uniseluler. 3. Tidak memiliki membran inti atau prekariotik. 4. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron. 5. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop. 6. Hidup berkoloni atau secara soliter. 7. Bersifat kosmopolit atau berhabitat. Mengapa bakteri terdiri dari satu atau uniseluler? Karena organisme uniseluler dianggap lebih primitif daripada organisme multiseluler. Karena kompleksitas yang lebih rendah, organisme uniseluler dapat berupa koloni maupun hidup secara individual, yang termasuk organisme bersel satu, yaitu amoeba, jamur seperti ragi, bakteri, beberapa jenis protista. 2. Mengapa bakteri tidak memiliki membran inti atau prokariotik? Karena bakteri sebagai makhluk hidup mempunyai struktur sel sederhana, tidak memiliki membran inti bentuk DNA. Bakteri adalah sirkuler, panjang, dan biasa disebut nukleoid. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pengobatan dan industri. 3. Kenapa bakteri ada yang hidup secara berkoloni dan ada yang secara soliter? Karena ada yang hidup soliter dan ada yang hidup berkoloni. Bakteri hidup secara soliter artinya bakteri yang hidup sendiri-sendiri atau tidak bergerombol. Contohnya bakteri Micrococcus yang berbentuk kecil dan tinggal. Sedangkan bakteri yang hidup berkoloni artinya kebalikannya dari bakteri soliter, yaitu bakteri yang cara hidupnya bergerombol atau membuat suatu kelompok, contohnya pada bakteri golongan Staphylococcus. Kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Di gambar ini, yang nomor 1 adalah kapsul. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Dan gambar yang nomor 2 ini adalah dinding sel. Kemudian, fungsi dinding sel adalah menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan. Gambar yang ketiga ini adalah membran sel. Fungsi membran sel adalah sebagai lalu lintas atau keluar masuknya zat ke dalam sel. Selanjutnya, gambar nomor 4 adalah materi DNA. Materi DNA adalah sebagai pengendali sintesis protein bakteri dan pembawa sifat. Lalu ada gambar nomor 5 yang bernama nukleoid. Nukleoid adalah untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel. Dan gambar nomor 6 adalah sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Dan gambar yang nomor 7 ini bernama flagel. Flagel berfungsi sebagai alat untuk pergerakan bakteri. Dan gambar yang nomor 8 ini adalah plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kesembilan adalah mesosom.
Fungsi dari mesosom yaitu untuk respirasi dan sekresi dan menerima DNA pada saat konjungsi. Untuk gambar yang terakhir ini, nomor 10 bernama ribosom. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.